Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sukmawati, NIM 50500121026, kelas jurnalistik A. Baik, jadi kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman tugas dari mata kuliah teori-teori komunikasi. Di sini saya mengangkat judul materi teori komunikasi massa. Ya, baik, langsung saja. Sebelum saya masuk ke teori komunikasi massa, saya akan menjelaskan apa sih teori komunikasi itu. Ya, jadi teori komunikasi itu adalah satu pandangan dan strategi yang akan kita gunakan dengan menggunakan alat atau rangkaian kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi, di mana teori ini juga akan membina kita dalam kaidah komunikasi yang hendak kita buat. Kemudian selanjutnya, apa sih itu fungsi dari teori komunikasi? Nah, teori komunikasi ini dapat kita jadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara personal maupun kelompok, organisasi, dan untuk skala yang lebih besar. Selain itu, teori komunikasi ini kita juga dapat fungsikan sebagai pedoman bagi manusia untuk mengamati hal-hal baru yang ada di lingkungan sekitar kita atau di sekitar. Ya, komunikasi massa secara bahasa. Jadi komunikasi massa ini diistilahkan juga sebagai massa communication, yang berarti suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa atau communication with media. Kemudian istilah komunikasi massa juga ini bisa diartikan sebagai singkatan yang berasal dari komunikasi media massa, di mana media massa ini merupakan singkatan dari media komunikasi massa. Lanjut, jadi sekarang kita melangkah kepada pengertian teori komunikasi menurut beberapa ahli. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya tentunya banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian komunikasi massa. Ya, tetapi saya di sini hanya ingin menjelaskan 3 ahli saja kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi yang pertama itu adalah John R. Beitner, di mana teori komunikasi massa di sini dia mengartikan sebuah pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Nah, secara sekaligus di sini maksudnya itu adalah secara menyeluruh atau keseluruhan. Oke, lanjut. Ahli yang kedua adalah Gardner. Nah, Gardner ini mengartikan teori komunikasi massa sebuah produksi serta distribusi yang memiliki landasan pada suatu teknologi lembaga, ya, melalui arus pesan yang memiliki kesinambungan atau berkelanjutan. Ya, selanjutnya ahli yang ketiga adalah Maletske. Nah, Maletske ini mengartikan teori komunikasi itu adalah sebuah bentuk dari komunikasi yang dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis, baik itu secara tidak langsung dan memiliki sifat yang satu arah. Oke, lanjut. Adapun media massa yang digunakan dalam teori komunikasi massa ini ada 4, yakni yang pertama itu adalah audio, kemudian yang kedua audio visual, kemudian yang ketiga media cetak, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah media luar ruang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi massa itu sendiri. Nah, fungsi komunikasi massa ini tidak hadir hanya untuk meraih satu tujuan saja, terutama dengan beragam evolusi yang terjadi. Komunikasi massa ini memiliki peran yang meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, menurut Wright ada 7 fungsi dari komunikasi massa.
yang salah satunya adalah untuk menawarkan wawasan mengenai peran manusia atau masyarakat dalam kehidupan. Selanjutnya saya melangkah kepada karakteristik komunikasi massa. Ya, tentunya berbicara tentang karakteristik ini tentunya itu ada beberapa atau bermacam-macam karakteristiknya itu sendiri. Dimana yang pertama itu karakteristik komunikasi massa yang pertama komunikator yang terlembaga. Kemudian yang kedua pesan yang disampaikan itu memiliki sifat yang umum. Kemudian komunikan dari komunikasi massa ini bersifat heterogen atau anonim. Kemudian memiliki sifat serempak. Kemudian terjadi feedback atau umpan balik yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah pesan yang disampaikan itu bersifat satu arah seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Lanjut yang terakhir dari penjelasan materi saya yakni peranan komunikasi massa. Jadi di sini ada dua yang akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian peranan dari komunikasi massa itu. Ya, yang pertama peranan komunikasi massa terhadap atau pada masyarakat. Nah, komunikasi massa ini menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu. Kemudian menunjukkan hubungan kekuasaan serta memudahkan berbagai macam inovasi. Dengan begitu, tentunya masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingannya. Ya, media massa ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting untuk kehidupan keseharian mereka. Misalnya seperti informasi yang berkaitan dengan karir seseorang dengan merujuk kepada profesi tertentu. Ya, kemudian peranan yang kedua itu peranan komunikasi massa terhadap mahasiswa jurnalistik. Ya, komunikasi massa ini sangat berperan penting bagi masyarakat, tentunya khususnya terhadap mahasiswa jurnalistik, apalagi di bidang jurnalistik, karena komunikasi massa ini merupakan media yang digunakan dalam media massa seperti surat kabar, TV, sosial media. Karena dengan media massa ini seorang jurnalis akan lebih mudah dalam mengumpulkan dan mencari sebuah informasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari materi teori komunikasi massa kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terkhusus juga untuk menambah pengetahuan saya. Ya, sekian. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.